Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, pada bacaan Injil kita memang mendengarkan di sana sabda bahagia, dan dalam sabda bahagia dikatakan berbahagialah di sana. Dan sebetulnya arah kata berbahagialah ini bukan pertama-tama itu kita bisa melihat bahwa di dunia ini kita berbahagia, tetapi arahnya adalah di surga sana. Ada kehidupan setelah kematian kita, yakni berbahagia bersama dengan Allah. Kata berbahagia di sana ungkapannya adalah itu. Dan ungkapan berbahagia ini adalah dialami oleh para kudus. Kenapa ada hari raya orang kudus? Ini, kenapa sih? Karena ada banyak orang kudus yang tidak digelari santo, santa, beato, beata, gitu. Dan jumlahnya justru lebih banyak orang kudus yang tidak mempunyai gelar santo, santa, atau beato, beata. Mungkin juga adalah leluhur panjenengan semua, leluhur kita semua, itu sudah kudus bersama dengan Allah. Tetapi kan tidak mendapatkan gelar santo, santa, beato, beata. Karena mereka tentu saja kita tahu bahwa semua orang yang tinggal di dunia ini mau menuju kepada Allah. Secara tidak langsung, kita satu-satunya makhluk di dunia ini, ciptaan Allah yang mencari penciptanya. Robot yang diciptakan manusia tidak pernah mencari penciptanya siapa. Ya, kita bisa melihat juga mungkin hewan juga tidak mencari penciptanya siapa. Tanaman yang hidup tidak mencari penciptanya siapa, tetapi kita manusia ini khas. Kita mencari pencipta kita, dan itu adalah Allah. Nah, kita bisa melihat di sana bahwa orang kudus itu adalah mereka yang sudah bahagia bersama dengan Allah. Itu catatan yang pertama. Lalu berikutnya adalah kita bisa melihat, oh ternyata apa yang dialami oleh orang kudus di surga ini ternyata tidak hanya melulu hadiah tanpa adanya alasan Tuhan memberikan hadiah itu. Memang kadang-kala ada beberapa alasannya opo gitu, ada. Misalnya kita bisa melihat orangnya jahat tetapi toh diberi karunia surga juga ada. Penjahat yang bersama dengan Tuhan Yesus itu kan hidupnya jahat, penjahat, dan juga bisa dikatakan hidupnya itu murad-marid, tetapi diberi anugerah Firdaus oleh Tuhan karena dia adanya pertobatan. Dan kita bisa melihat di sana bahwa yang menjadi alasan utama orang mendapatkan karunia kerajaan surga atau disebut dengan orang kudus itu adalah pertobatan hidup dan juga kedekatan dengan Allah. Nah, maka yang disebut dengan orang kudus adalah kedekatan dengan Dia. Tidak perlu jadi martir. Maka hari raya kita hari ini warnanya putih, bukan merah. Kalau merah adalah simbol
kematian menjadi mati bersama dengan Tuhan dalam yang disebut dengan istilah martir. Nah, kita bisa melihat bahwa tidak perlu jadi martir, kita sudah bisa merasakan dan mengalami itu. Maka warna liturginya juga putih, warna kesucian, di mana Tuhan yang meraja di dalam diri kita. Maka ibu bapak, saudari sekasih, pada hari ini kita diingatkan bahwa kita hendaknya menyucikan diri kita supaya kita nantinya setelah kematian bisa merasakan kedekatan yang intim dengan Tuhan, kedekatan yang sempurna karena kita disatukan dalam kerajaan Allah bersama dengan Tuhan tanpa kita menunggu hari kiamat. Karena kalau nunggu hari kiamat kan berarti ada dunia yang sifatnya alam penantian gitu ya. Nah, kita tidak mengenal yang namanya alam penantian itu. Kenapa? Karena setiap orang yang meninggal pasti menghadapi satu pengadilan, tapi bukan pengadilan yang menakutkan, tapi pengadilan yang penuh kasih dan pengampunan, karena kita mempunyai keyakinan Allah itu Maha Pengampun. Nah, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, maka mari kita menyiapkan diri kita sedemikian rupa supaya kita layak, pantas untuk menghadap hadirat Tuhan dengan jiwa hati yang bersih, karena kita sudah menyiapkan diri kita semenjak kita tinggal di dunia ini. Selamat merenungkan.